Diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit yang sudah lumrah atau sudah banyak dialami oleh masyarakat. Pengontrolan gula darah mungkin sudah menjadi faktor rutin atau kebiasaan rutin yang dilakukan pada penderita-penderita diabetes mellitus guna untuk mengecek kadar gulanya tinggi dan atau rendahnya kadar gula di dalam darah. Jika kadar gula terlalu tinggi, terus tinggi, itu yang harus ditakutin itu adalah terjadinya komplikasi pada penyakit-penyakit lain, antara lain jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain-lainnya. Halo teman-teman belajar obat, ketemu lagi dengan saya APT Ronald. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru datang di channel saya, baru menonton di channel saya, jangan lupa tombol like-nya dan subscribe-nya, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian supaya mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Oke, baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang obat yang masih berkaitan dengan diabetes mellitus ya, diabetes mellitus, yaitu obat metformin. Sebelum kita membahas obat metformin, terlebih dahulu kita membahas tentang sumber-sumber gula yang ada di dalam tubuh kita. Sumber gula yang ada di dalam tubuh kita ya ada dua sumber. Yang pertama adalah sumber-sumber dari makanan atau minuman yang kita konsumsi yang mempunyai kadar gula tinggi. Sedangkan sumber yang kedua itu berasal dari tubuh kita sendiri. Kenapa bisa dari tubuh kita sendiri? Yaitu melalui proses yaitu glycogenolisis dan glyconeogenesis, yaitu produknya berupa gula otot atau glikogen ya, itu diingat. Kemungkinan orang melakukan puasa pada malam hari berharap ada penurunan gula di dalam darahnya. Mungkin terjadi tidak turun. Jawabannya adalah seperti yang tadi, karena tubuh kita dapat memproduksi gula sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Tetapi walaupun demikian, tubuh kita bisa memproduksi gula sendiri, bukan berarti kita gak makan, gak minum, tidak konsumsi gula. Kalau kita tidak makan dan tidak minum, maka energi kita berkurang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baiklah. Kita langsung bahas ke obatnya, yaitu metformin. Metformin adalah suatu golongan biguanid. Ya, yang golongan biguanid. Obat ini digunakan pada pasien tidak ketergantungan pada insulin. Seperti itu ya. Bagaimana dosis penggunaannya? Metformin ini dijual di pasaran itu dengan varian dosis 500 mg sampai 850 mg dalam dosis sekali pakai. Seperti itu ya. Biasanya orang-orang pasien yang menderita diabetes mellitus menggunakannya 2-3 kali sehari. Terus bagaimana cara menggunakan obat metformin ini? Metformin ini digunakan pada waktu makan atau bersamaan dengan makanan. Caranya seperti apa? Sewaktu kita makan nasi 3 suap atau 2 suap, kita telan tablet metforminnya. Gunanya untuk apa? Untuk memperkecil efek samping dari metformin. Karena metformin ini mempunyai efek samping, yaitu gangguan saluran cerna kita, kemudian rasa seperti logam di dalam mulut, dan kemungkinan besar bisa diare dan juga mual dan muntah. Jadi kita makan tabletnya pas sewaktu makan. Bagi teman-teman yang menggunakan metformin harus disiplin ya. Jika dokternya menyarankan 3 kali sehari, harus digunakan 3 kali sehari. 3 kali sehari berarti itu per 8 jam. Ya teman-teman, per 8 jam.
itu rentan waktu pemberiannya, seperti itu. Jika teman-teman lupa menggunakan obatnya, misalnya di pagi hari tidak digunakan, kemudian di siang hari untuk dosis pemberian kedua Anda teringat bahwa pagi itu Anda lupa menggunakan obatnya. Jangan coba-coba mendobel dosis atau menggandakan dosis. Jadi dosis yang paginya Anda gunakan itu langsung dibuat dosis yang untuk penggunaan kedua. Jadi dosisnya double. Itu nggak boleh ya teman-teman. Dikhawatirkan nanti terjadi hipoglikemi. Seperti itu ya. Cara kerja metformin ini ada beberapa cara kerjanya. Itu yang pertama itu dia menghambat kerja dari glikoneogenesis di hati. Yang kedua, metformin ini juga bekerja menghambat hormon grelin. Hormon grelin ini adalah hormon yang bisa memicu rasa lapar. Jadi dia menghambat kerja si hormon grelin. Kemudian, metformin ini meningkatkan sensitivitas dari insulin. Seperti itu ya, teman-teman, bisa dipahami kan? Metformin ini juga, kalau Anda menggunakan metformin ini, jika digunakan atau dikombinasikan dengan insulin atau obat-obat antidiabetik lainnya, Anda itu harus rutin mengecek atau mengontrol kadar gula di dalam darahnya. Karena mengingat kemungkinan bisa terjadi hipoglikemi. Jadi kalau kita mengalami hipoglikemi, kita akan down atau lemas. Seperti itu ya. Kalau bisa kadar gulanya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oke, baiklah teman-teman. Sampai sini dulu penjelasan saya dengan metformin. Semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman Anda yang lain itu dapat menerima informasi yang sama dengan Anda. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.